Halo teman-teman, hari ini saya akan membawakan materi tentang formulasi dan evaluasi tablet pelepasan tertunda dan pelepasan terkontrol. Kita mulai dari tablet. Tablet ini merupakan suatu bentuk sediaan padat yang mengandung zat aktif dan zat tambahan yang meliputi bahan pengikat, pengisi, penghancur, dan pelicin untuk memberikan berbagai manfaat seperti perlindungan bahan aktif, peningkatan stabilitas dan estetika, serta modifikasi pelepasan bahan aktif dalam tubuh kita. Tujuan penelitian di sini mengenai modified release, delay release, control release, di sini untuk menjamin suatu mutusdian obat, di mana kita perlu melakukan evaluasi yang meliputi beberapa tahap yang dimulai dari keseragaman bobot, kerapuhan tablet, kekerasan tablet, dan disolusi tablet. Metode yang digunakan di sini yaitu metode dengan melakukan penelusuran studi pustaka elektronik dengan cara mengakses situs pencarian jurnal internasional dan nasional yang berkaitan dengan kata kunci modified release, delay release, control release, dan setelah itu akan dilakukan tinjauan dan penyimpulan akhir. Kita masuk pada hasil penelitian di mana teman-teman bisa lihat di sini terdapat dua tabel ya teman-teman, di mana tabel pertama di sini merupakan formulasi tablet delay release, sedangkan tabel yang kedua merupakan formulasi tablet control release. Kita masuk pada tabel pertama mengenai tablet delay release, di mana di sini terdapat formulasi, metode pembuatan, dan referensi. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat beberapa bahan aktif, terdapat 3 bagian ya, yaitu 150 mili, 250 mili, di mana yang 150 mili ini bahan-bahannya yaitu piroxicam, aksrikoat 971G, laktosa, talkum, aerosit, dan magnesium stearat, di mana kandungannya teman-teman bisa lihat langsung di layar ya, berapa mili dari tiap-tiap bahan tersebut. Metode pembuatannya yaitu dikempa langsung. Terus kita masuk pada tablet inti, di mana tablet inti di sini kandungannya 250 mili yang bahan-bahannya penatoprasol, selulosa mikrokristalin, laktosa, natrium pati, glikolat, magnesium stearat, tablet salut enterik, Odagrid L30D55, dibutil flatat, dan isotopril alkohol, dan diklorometana, di mana teman-teman bisa sendiri lihat juga ya tiap bahan kandungannya berapa mili dan metode pembuatannya sama dengan kempa langsung. Kemudian bahan yang terakhir yaitu di sini kita lihat ada natrium rabeprazol, manitol, natrium karbonat, anhidrat, crospovidon, natrium patifumarat, etil selulosa, polimer yang tidak larut air lah 4,05 mili, HPMC 55, Nivacet, dan pigment blend yellow. Terus kita lanjut pada tabel kedua. Di sini kita masuk pada formulasi tablet control release, di mana formulasinya sama ya, ada 3 tahap, sama seperti tabel pertama, di mana tiap tablet ini kandungannya ada 300 mili dan 150 mili. Kita mulai pertama pada 300 mili, kandungannya yaitu ada beberapa bahan ya teman-teman. Bisa dilihat ada labetalol, polyox, MCC, etil selulosa, magnesium stearat, aspartam, dan orange flavor, di mana tiap bahan sudah terpapar dengan jelas pada tabel berapa mili. Terus metode pembuatannya di sini semua sama ya teman-teman, semua dengan kempa langsung. Terus kita masuk pada tablet yang kandungannya 250 mili. Di sini ada captopril, PO, PSR 303, MCC, pH 102, natrium bikarbonat, talc, dan magnesium stearat. Sedangkan pada tablet yang 150 mili, di sini kita bisa lihat ada propanolol HCl, karayagum, PVP K30, MCC pH 101, magnesium stearat, dan aerosil. Terus teman-teman kita lanjut ya pada hasil yang berikutnya. Di sini ada tabel yang ketiga mengenai evaluasi tablet delay release, dan tabel yang kelima di sini formulasi tablet delay release dan tablet control release. Kita masuk pada tabel yang ketiga. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ada kita uji pada keseragaman, kerapuhan, kekerasan, dan disolusi. Di sini formulanya kita akan uji coba pada delay release dan control release. Begitu juga pada tabel 5 ya teman-teman, kita bisa lihat ada beberapa bahan yang bisa dilihat di sini, ada zat aktifnya, pengikatnya, terus penghancur, pemanis, pengisi, pewarna, pelicin, pelincir, coating agen,
dan pelarut peningkat daya apung, di mana di sini delay release dan kontrol rilisnya juga sama ya teman-teman. Ada bahan-bahannya yang bisa kita lihat satu persatu di tabel yang terpaparkan di sini. Kita mulai masuk pembahasannya pada tabel yang pertama, yaitu tabel 1 sampai 3, yaitu di sini saya akan menjelaskan tablet lepas terkendali atau kontrol rilis di sini adalah pelepasan senyawa yang dapat disesuaikan pada tingkat yang efektif sebagai respon terhadap waktu dan rangsangan, di mana tujuannya untuk melepaskan bahan aktif secara konstan dengan melepaskan secara terus-menerus untuk jangka waktu tertentu dan jumlah obat yang setara dengan jumlah yang dieliminasi oleh tubuh. Jadi sistem pelepasan obat terkendali yang ideal di sini adalah sistem yang melepaskan obat dengan laju yang telah ditentukan sebelumnya, baik secara lokal maupun sistematik untuk jangka waktu tertentu. Terus kita masuk pada pembahasan delay release. Di sini adalah obat yang dilepaskan pada waktu yang lebih lambat setelah pemberian. Jadi aksi ini dicapai dengan penyisipan lapisan khusus seperti salut enterik, di mana tujuan dari preparasi ini yaitu untuk mencegah efek samping dengan keberadaan obat di lambung, melindungi degradasi dalam pH asam tinggi dari cairan lambung. Terus kita masuk pada tabel 5. Jadi berdasarkan pada tabel 5, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan dalam suatu formulasi sediaan farmasi tablet itu terdiri dari bahan aktif dan eksipien. Jadi delay release di sini menggunakan zat aktif yang meliputi yang teman-teman sudah lihat ya pada tabel yang sebelumnya, itu ada piroxicam, tenatoprazol, natrium rabeprazol, sedangkan pada kontrol rilis di sini menggunakan zat aktif labetalol, captopril, dan propanolol. Terus kita lanjut. Piroxicam merupakan antiinflamasi non-steroid yang paling efisien yang memiliki aktivitas antiinflamasi dan analgesik yang kuat, sehingga banyak digunakan pada pengobatan osteoartritis, artritis reumatoid, nyeri dan radang sendi, untuk nyeri sebelum dan sesudah operasi. Tenatoprazol di sini merupakan penghambat pompa proton yang baru dikembangkan sebagai inhibitor asam untuk gangguan hipersekresi asam lambung seperti tukak lambung dan esophagitis reflux. Kita masuk berikutnya kepada natrium rabeprazol. Di sini merupakan penghambat pompa proton secara luas yang digunakan untuk pengobatan gangguan terkait asam. Jadi labetasol adalah agen penghambat yang digunakan untuk mengobati hipertensi. Jadi mekanisme kerja labetasol di sini adalah melalui pemblokiran aksi zat kimia endogen tertentu seperti adrenalin pada jantung dan pembuluh darah, sehingga tindakan ini mengakibatkan penurunan denyut jantung, tekanan darah, serta mengurangi beban kerja jantung. Terus lanjut pada captopril adalah inhibitor enzim pengubah angiotensin atau AC yang telah banyak digunakan untuk terapi hipertensi arteri dan penyakit kardiovaskular. Kita lanjut ke berikutnya, kita bahas pada propanolol. Jadi propanolol di sini adalah beta blocker non kardioselektif. Jadi di mana propanolol hidroklorida digunakan untuk mengontrol hipertensi, pheochromocytoma, infark miokard, aritma jantung, angina pectoris, dan kardiomiopati hipertrofik. Propanolol juga dapat digunakan untuk mengontrol gejala aktivitas simpatis yang berlebihan dalam pengelolaan hipertiroidisme, gangguan kecemasan, dan tremor. Jadi indikasi lain ini mencakup profilaksis migrain dan pendarahan gastrointestinal pada pasien dengan hipertensi portal. Jadi teman-teman, berdasarkan delay release dan kontrol release yang sebelumnya terdapat pada tabel 5 yang pada slide PPT sebelumnya yang teman-teman sudah lihat ya. Di sini menunjukkan bahan eksipien yang terdiri dari beberapa tahap ya. Jadi kita mulai dari pertama itu ada pengikat. Pengikat di sini ada yaitu pengikat atau binder adalah bahan yang digunakan pada tablet dalam proses granulasi yang tujuan penggunaan pengikatnya adalah untuk mengikat daya kohesi pada bahan pengisi. Terus kedua kita masuk pada penghancur. Jadi bahan penghancur penting dalam pembuatan tablet untuk memfasilitasi proses disintegrasi dan pelepasan sediaan. Fungsinya adalah mempermudah tablet hancur menjadi partikel kecil saat berada dalam tubuh. Terus kita lanjut pada pemanis. Pemanis adalah suatu bahan tambahan pada sediaan tablet yang digunakan untuk memperbaiki rasa obat serta menutupi bau dari bahan aktif obat, yaitu minyak rasa, aspartasme yang tidak menyerap kelembapan, memiliki kekuatan manis 160-200 sehingga sedikit saja sudah cukup untuk mencapai rasa manis tersebut. Terus kita lanjut pada pengisi, di mana pengisi ini yang digunakan untuk memberikan jumlah massa yang diperlukan pada tablet ketika dosis obat sendiri itu tidak mencukupi.
untuk menghasilkan massa tersebut, sehingga juga digunakan untuk meningkatkan kohesi, sehingga memungkinkan penggunaan kompresi langsung. Terus kita lanjut pada pewarna. Pewarna adalah suatu bahan tambahan yang ditambahkan pada tahap akhir. Pewarna memberikan perbedaan yang signifikan pada sediaan tablet yang tujuannya untuk dapat melihat homogenitas sediaan tablet sebagai identitas tablet dan peningkat estetika sediaan tablet untuk menjadi daya tarik. Terus kita lanjut pada pelicin. Pelicin adalah salah satu bahan tambahan yang sering digunakan dalam pembuatan tablet yang dikarenakan untuk mempermudah dalam pengeluaran tablet setelah proses pemadatan. Selain itu juga berfungsi untuk mengurangi gesekan pada saat proses pengempaan. Kita masuk pada pelincir. Di sini merupakan eksipien yang sangat diperlukan pada suatu formula tablet dikarenakan memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya alir, kohesivitas, dan daya rekat serbuk. Terus kita masuk pada saat penyalut. Penyalut pada tablet adalah proses umum namun penting yang menyediakan berbagai fungsi pada tablet sehingga memenuhi berbagai kebutuhan klinis dan meningkatkan nilai bentuk sediaan oral dengan proses teknologi dan evolusi bentuk sediaan bersalut. Akhirnya bergantung pada kemajuan teknologi penyalutan, peralatan teknik analisis, dan bahan pelapis. Kita lanjut pada pelarut. Jumlah pelarut di sini digunakan untuk granulasi dan penyalutan. Seiring dengan peningkatan jumlah air, ukuran granul menunjukkan bentuk yang lebih bulat dan teratur. Akhirnya kita masuk pada peningkatan daya apung, di mana pada akhir dari uji ini, sistem pelepasan obat mengapung adalah sistem dengan densitas rendah yang memiliki daya apung yang cukup untuk mengapung di atas lambung dan bertahan untuk waktu yang lama di dalam lambung tanpa mempengaruhi laju pengosongan lambung. Kita masuk kepada evaluasi. Evaluasi di sini ada beberapa tahap. Kita masuk pada keseragaman bobot, di mana suatu cara untuk mengetahui variasi bobot dari tablet di mana mengandung jumlah zat-zat berkhasiat yang sama. Terus kita lanjut pada kerapuhan, di mana kerapuhan adalah metode yang digunakan dalam menentukan kekuatan suatu fisik tablet Kempa, di mana alat yang digunakan dalam uji kerapuhan adalah variabiliator. Kita masuk pada kekerasan, di mana ketahanan atau kekuatan tablet adalah hal penting untuk memastikan bahwa tablet dapat digunakan terhadap goncangan dan stres selama proses pembuatan, pengemasan, dan transportasi serta saat ditangani oleh pasien. Terakhir, disolusi. Uji disolusi di sini merupakan suatu marker pengganti untuk uji bioekivalen karena pendekatan praktis dan ekonomis di mana di negara berkembang teknologi dan sumber daya terbatas untuk penelitian. Jadi disolusi atau pelepasan secara in vitro di sini zat aktif dari produk ke dalam media berbasis air berhubungan dengan pelepasan obat ke dalam tubuh, membuat obat dapat diserap dan memberikan khasiat atau efek klinis. Jadi kesimpulannya teman-teman, tablet yang delay release adalah obat yang dilepaskan pada waktu yang lebih lambat setelah pemberian dengan tujuan untuk mencegah efek samping yang terkait dengan keberadaan obat di lambung, melindungi obat dari degradasi dalam pH asam tinggi dari cairan lambung. Tablet control release di sini adalah pelepasan senyawa yang dapat disesuaikan pada tingkat efektif sebagai respon terhadap waktu dan rangsangan dengan tujuan untuk melepaskan bahan aktif secara konstan. Jadi untuk terjaminnya suatu mutu dari sediaan obat perlu dilakukan evaluasi sediaan solid terdiri dari keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan disolusi. Terima kasih teman-teman. Sekian dari pembahasan saya mengenai formulasi dan evaluasi tablet, pelepasan tertunda, dan pelepasan kontrol.